Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Di pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji terkait dengan masalah istihadah. Kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kuntu rajulan madza'an fa amartu al-Miqdad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu muttafaqun alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza'an. Saya adalah seorang laki-laki yang madza'an. Madza'an itu maksudnya banyak keluar madhinya. Ya, banyak keluar madhinya. Dan madhi, atau sebelumnya kita lengkapi hadisnya, maka saya memerintahkan kepada Al-Miqdad untuk menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihil wudu. Dalam perkara tersebut ada wudu. Artinya bahwasanya madhi itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz Imam Al-Bukhari. Nah, di dalam hadis ini dikatakan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza'an. Saya memerintahkan, saya adalah laki-laki yang selalu keluar madhinya. Dan madhi itu adalah ma'un abyadu lazijun raqiq. Ya, itu mana madhi, yaitu cairan yang putih, lengket, dan raqiq. Ya, agak tipis. Nah, tidak kental. Ya, tidak kental.
Dan biasanya hal tersebut keluar yakhruju indal mula'abati wa nahwiha. Dan hal tersebut keluar ketika seorang bercumbu dengan istrinya atau yang semisal dengan itu. Ya, membayangkan ke arah hal tersebut. Nah, dan madhi itu dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Dan madhi ini hukumnya najis. Beda dengan mani, menurut pendapat yang paling kuat, bahwasanya itu bukan najis. Adapun madhi disepakati oleh para ulama bahwasanya itu najis. Nah, kemudian di sini kata Ali, saya memerintahkan kepada Al-Miqdad untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi al-wudu. Di dalamnya ada wudu. Di dalamnya ada wudu. Dan di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena agak sungkan, agak malu. Disebabkan karena kedudukan Fatimah di sisinya. Jadi riwayat yang lain dikatakan fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim disebutkan limakani Fatimah, karena kedudukan Fatimah. Maksudnya kan kalau seorang dengan mertuanya agak sungkan-sungkan. Ya, Ali ini kan selain sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, itu semua orang yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Utsman, 4 khalifah. Semuanya adalah orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan mertua Nabi, demikian juga Umar, Utsman, Ali, keduanya adalah menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pilihan di dalam umat ini. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat faedah. Pertama, inna khurujal madhi yujibul wudu wa la yujibul ghusl wa huwa ijma'. Sungguhnya keluarnya madhi itu mewajibkan wudu, namun tidak wajib mandi. Dan ini menurut kesepakatan. Ini adalah ijma' para ulama, bahwasanya keluarnya madhi itu membatalkan wudu, tapi tidak mewajibkan mandi. Beda dengan mani. Nah, beda dengan mani. Kemudian yang kedua, fihi qabulu khabaril wahid wal amalu bih fi mithli hadhil umur.
ya diterimanya khabar ahad, ya maksudnya berita ahad, hadis ahad, dan beramal dengan hadis ahad. Ya, kenapa? Karena yang diutus oleh Ali cuma satu orang, yaitu Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Pergi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Al-Miqdad menyampaikannya kepada Ali. Berarti sendiri. Nah, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang diterimanya hadis ahad. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal sendiri ke Yaman. Dan juga sahabat-sahabat yang lain diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sendiri. Itu semua menunjukkan bahwa berita atau hadis ahad itu diamalkan dan diterima. Berbeda dengan sebagian orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari yang seperti ini, hadis-hadis ahad. Dan itu ada orang-orang yang mengingkari hal tersebut, hadis ahad. Katanya tidak boleh berdalil dengan hadis ahad, ya, apalagi terkait dengan masalah akidah. Maka itu adalah hal yang keliru. Hadis itu selama sahih atau hasan maka diterima. Apakah periwayatannya mutawatir, banyak yang meriwayatkan, atau periwayatannya secara ahad, cuma satu atau dua orang saja. Nah, kemudian faedah yang berikutnya, jaa fi alfadhi muslim li hadzal hadits igsil dzakaraka wa tawadda. Datang dalam lafaz riwayat Imam Muslim terkait dengan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, igsil dzakarak, ya, cucilah kemaluan, wa tawadda, dan berwuduklah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang ketika mengalami hal tersebut, keluar madhinya, maka dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Dia mencuci kemaluannya sebelum berwudu. Nah, demikian juga yang berikutnya dari faedah hadis ini, bahwasanya innahu la yakfi fit taharati minhu al-istijmar bal la budda minal ma' wa dzalika wallahu alam li'annahu laysa minal kharijil mu'tad kal baul. Terkait dengan membersihkan madhi, itu tidak cukup dengan istijmar, dengan batu, tapi harus dengan air. Yang demikian itu wallahu alam, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, karena hal tersebut tidak keluar dari hal yang biasa seperti kencing. Iya. Jadi ketika keluar madhi maka itu harus menggunakan air. Ya, menggunakan air. Nah, kemudian faedah yang lain, dhahabal Hanabilah
dhahabal hanabilatu wa ba'dul malikiyah ila wujubi ghasli dzakari kullih wal unthayain min khurujil madhi. Ya. Sebagian ulama Hanabilah dan juga sebagian ulama Malikiyah berpendapat akan wajibnya mencuci dzakar dan al-unthayain. Nih saya mau terjemahkan tapi apa ya bahasanya? Iya. Nah, ya dzakarnya dan kedua temannya. Ya. Jadi sebagian ulama dari kalangan Hanabilah dan juga Malikiyah berpendapat bahwa ya wajib mencuci kemaluannya dan kedua apanya? Iya. Nah, saya kira dipahami apa maksudnya. Tidak perlu saya sebut. Nah, itu berdasarkan riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, yaghsilu dzakarahu wa unthayaihi wa yatawadda. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, ya hendaknya dia mencuci dzakarnya, mencuci kemaluannya, dan kedua ya temannya, wa yatawadda, lalu dia berwudu. Nah, hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwasanya cukup dia mencuci kemaluannya saja. Nah, kemudian faedah terakhir terkait dengan apa yang keluar dari kemaluan berupa cairan, itu ada 3 atau ada 4. Ada 4. Pertama, kencing. Ini dimaklumi, hukumnya najis, membatalkan wudu. Yang kedua, mani. Ya. Dan ini juga membatalkan wudu, tapi bukan najis menurut pendapat yang paling kuat. Yang ketiga ada wadi. Wadi itu adalah cairan yang keluar sedikit setelah seorang buang air kecil. Ya, biasanya ada orang yang habis buang air kecil, ya sudah selesai, dia cuci, setelah itu mungkin dia berdiri atau dia jalan, ternyata ada keluar sedikit. Itu namanya wadi. Dan itu membatalkan wudu dan najis. Nah, biasanya itu keluar karena penyakit atau karena kecapean. Kemudian yang keempat, ini madhi. Madhi adalah cairan yang lengket yang keluar ketika seorang membayangkan atau ketika seorang naik syahwatnya. Ya, maka keluar madhi, dan ini juga disepakati bahwa hal tersebut membatalkan wudunya dan wajib membatalkan wudu dan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila as-salah wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu
Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Nabi SAW mencium sebagian istrinya, lalu beliau cek bunyi, cek Nabi bunyi, bunyi. Bahwasanya Nabi SAW mencium sebagian istrinya, lalu keluar untuk salat dan beliau tidak berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang ada penguatnya. Hadis ini ada penguatnya. Dan sebagian ulama seperti Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan ini hadis yang dhaif. Dan itu juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan sami'tul Bukhari yudha'ifu hadzal hadis. Nah, saya mendengarkan Imam Al-Bukhari melemahkan hadis ini. Ya. Namun ada hal yang lain yang menguatkannya. Hal yang lain yang menguatkannya sehingga sanadnya menjadi sahih dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Dah kedengar? Bunyi? Hah? Bunyi? Taib. Maka insyaallah ta'ala hadis ini adalah hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil. Penulis rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini sebagaimana beliau membawakan hadis sebelumnya. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya madhi itu membatalkan wudu. Kemudian di hadis ini beliau bawakan untuk menjelaskan bahwasanya bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidaklah membatalkan wudu. Ya. Adapun ayat di dalam Al-Qur'an aw lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan laki-laki dengan perempuan, itu maksudnya sentuhan khusus, itu ya melakukan hubungan suami istri. Nah, itu ya penafsiran dari kalangan para salaf seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun sekadar bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, maka itu tidak membatalkan wudu. Ya, misalnya seorang istri ya menyentuh suaminya saat selesai berwudu, atau menyentuh anaknya ya laki-laki, atau sebaliknya, maka tidak membatalkan wudunya. Ya. Dan itu juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya Aisyah tidur di depan Nabi SAW yang sedang salat malam. Ketika Nabi SAW ingin sujud, maka beliau menyentuh kakinya Aisyah supaya ditarik. Ya, lalu Nabi SAW sujud. Ya, maka ini juga menunjukkan bahwasanya seandainya hal itu membatalkan wudu, Nabi tidak mungkin melakukannya. Nah, adapun kalau menyentuh yang bukan mahram, maka itu berdosa. Berdosa tapi tidak membatalkan wudu. Ya, hukumnya berdosa tapi tidak membatalkan ya wudu. Nah, maka dalam hadis ini disebutkan beberapa faedah. Yang pertama,
zahirul hadis yadullu ala anna takbilal mar'ati walam saha la yanqudul wudu. Ya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya mencium istri dan menyentuhnya itu tidaklah membatalkan wudu. Ya, mencium istri, ya, mencium istri atau menyentuhnya itu tidak membatalkan wudu. Nah, dan hadis ini kelihatannya bertentangan dengan ayat yang kita sebutkan tadi di surah Nisa, surah Al-Maidah ayat 6, aw lamastumun nisa. Dan kita sudah sebutkan tadi penafsiran para ulama bahwasanya aw lamastumun nisa atau engkau menyentuh perempuan itu yang diinginkan adalah al-jima, ya, yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian faedah berikutnya, al-afdalu huwa hamlu hadzal hadits ala takbili lam yusahibuhu syahwah. Ya. Afdalnya hadis ini dibawakan atau dibawa pada perkara mencium istri yang tidak membangkitkan syahwat, yang tidak disertai dengan syahwat. Wa innama huwa takbilu mawaddatin wa rahmah. Ya, tapi itu hanya sekadar mencium karena kasih sayang dan rahmat. Ya, karena kasih sayang dan rahmat. Nah, kemudian ya, di dalam hadis ini juga atau di sana ada riwayat dari Urwah radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, dari Urwah dari Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa qala innal qublah la tanqudul wudu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Aisyah radhiyallahu anha dan beliau bersabda bahwasanya ciuman itu tidaklah membatalkan wudu. Tidaklah membatalkan wudu. Nah, wallahu taala alam. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di perutnya sesuatu, fa ashkala alaih, lalu hal itu membuatnya bimbang, ya, apakah keluar angin atau tidak? Hah?
Pantas yang bicara di dalam. Oh. Iya, itu. Baik. Kita lanjutkan kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya. Apabila salah seorang di antara kalian mendapati sesuatu di perutnya, lalu dia bingung atau bimbang apakah ada yang keluar atau tidak, maksudnya keluar angin atau tidak.
Fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Maka jangan dia keluar dari masjid sampai mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat faedah. Yang pertama, bahwasanya ada kaidah fikih yang mengatakan al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau seorang yakin dia berwudu, maka tidak boleh adanya hal-hal yang meragukan itu mengeluarkan dari keyakinannya. Ya, sampai dia betul-betul yakin bahwasanya wudunya batal. Sampai betul-betul yakin bahwasanya wudunya batal. Adapun kalau hanya ragu-ragu, ya, maka itu tidak perlu dia keluar dari salatnya sampai dia betul-betul yakin bahwasanya wudunya batal. Nah, kemudian yang kedua dari faedah hadis ini, bahwasanya innar riha al-kharijah minad duburi bi sautin aw bi ghairi sautin naqidatul lil wudu. Bahwasanya angin yang keluar dari dubur, apakah itu dengan suara atau tidak bersuara, ya, kalau bersuara namanya durat, kalau tidak bersuara namanya fusah. Jadi angin yang keluar dari dubur, apakah itu bersuara atau tidak, maka itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Nah, kemudian hadis berikutnya, yuradu bisama'i sauti wa wujudanir rih fil hadithi at-tayakkun min dzalik. Ya. Yang diinginkan dengan mendengarkan suara atau mendapatkan bau, mencium bau, yang diinginkan di sini maksudnya yakin dengan hal tersebut. Falau kana la yasma'u wa la yashum. Ya, seandainya dia tidak mendengar, tidak pula mencium, misalnya orangnya tuli atau orangnya lagi flu, wa tayaqqana bi ghairi hataini at-tariqatain intaqadha wudu'uhu. Tapi dia yakin selain dari dua hal tadi, maka ya wudunya batal. Dia tidak dengar, dia tidak cium, tapi yakin kalau keluar, maka wudunya batal. Wa innama khassahuma bidzikri likaunihima al-ghalib. Nabi SAW menyebutkan, ya, penyebutan mendengarkan suara atau mencium bau karena itu yang umum. Orang kalau kentut ya keluar suara, ya, kalau tidak keluar suara ya ada baunya. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah tahrimul insirafi minas salati li ghairi sababin bayyin. Haramnya keluar dari salat tanpa ada sebab yang jelas. Ya. Haramnya keluar dari salat tanpa adanya sebab yang jelas. Nah, jadi tidak boleh seorang berpaling dari salatnya tanpa ada sebab yang nyata, misalnya batal wudunya, ya. Kalau tidak maka tidak boleh dia keluar. Nah, wallahu taala alam, ya, mungkin ini
tiga hadis yang kita bisa ambil di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala kita ambil hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Ada orang, iya ada di situ di grup. Tahu. Bagaimana jika kita tidak sengaja melihat gambar yang tidak senonoh yang kebetulan lewat media iklan? Apakah hal tersebut dapat membatalkan wudu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "La ya Ali, la tatba'in nadhara an-nadhara." Jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Karena pandangan pertama itu bagimu, maksudnya dimaafkan. Adapun pandangan berikutnya itu tidak dimaafkan lagi. Itu yang pertama etikanya. Jadi lihat aurat, melihat hal yang kurang bagus, ya, membangkitkan syahwat atau yang lainnya, maka langsung tundukkan pandangan atau langsung tutup. Langsung tutup. Kemudian yang kedua, apakah itu membatalkan wudu? Ya, jawabannya tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Ya, kecuali kalau melihat gambar tadi lalu keluar madinya. Nah, karena naik syahwatnya, nah, maka ya itu batal wudunya, tapi bukan karena melihatnya, tapi karena keluar madinya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik.
Ya. Baik, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.